Baik, halo teman-teman, bersama saya Franciscus Xaverius Pinit, NPM 220235. Baik, sini saya dari Universitas Timur, Program Pendidikan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mereview buku ajar komunikasi dan advokasi, kebijakan publik karya Ahmad Riyad UB SA MSI PhD. Langsung saja ke bukunya. Untuk Bab 1, pengertian proses dan unsur komunikasi. 1.1, pendahuluan, deskripsi singkat. Dalam bab 1, penulis menjelaskan tentang dasar dari ilmu komunikasi sebagai salah satu unsur penting dari sistem advokasi. Advokasi yang terstruktur akan tercapai apabila komunikasi dapat dilangsungkan sebagaimana fungsi, unsur, tujuan, dan sebagaimana keilmuan dasarnya. Di B, tentang pencapaian pembelajaran. C, tentang kemampuan akhir yang diharapkan. Lanjut ke 1.2, tentang pembahasan pengertian dan unsur komunikasi. Pengertian unsur komunikasi. A. Pengertian komunikasi. Apa yang Anda lihat dan Anda dengar ketika menyalakan televisi, ketika melihat media sosial. Memang berbagai aktivitas atau kegiatan akan Anda lihat, namun pastinya kegiatan tersebut tidak terlepas dari komunikasi. Hal tersebut merupakan aspek esensial dalam kehidupan bermasyarakat, terjadi setiap waktu dan di setiap tempat. Di B, tentang ruang lingkup komunikasi. Menurut Effendi, dikutip dari Yusuf, membagi ruang lingkup komunikasi dalam beberapa konteks, yakni bidang komunikasi, sifat komunikasi, tatanan ilmu komunikasi, tujuan komunikasi, fungsi, teknik dan metode komunikasi, serta ruang lingkup bidang sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi sosial. Yang kedua, komunikasi organisasi, bisnis, politik, internasional, antar budaya, pembangunan, dan tradisional. C, fungsi komunikasi. Sebagai makhluk individu maupun sosial selalu memiliki dorongan perasaan ingin tahu, ingin maju serta berkembang. Maka salah satu perantara untuk memfasilitasi terhadap pemenuhan kebutuhan perasaan sebagaimana di atas adalah komunikasi, sehingga komunikasi merupakan kebutuhan yang mutlak bagi kehidupan manusia. D, tentang sejarah komunikasi dan perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi tidak terpisahkan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Dalam konteks agama Islam, sejak Nabi AS diciptakan dan tinggal di surga, terjadi dialog antara Nabi Adam dengan iblis, yang salah satunya diabadikan di dalam kitab Al-Quran, tidak hanya dalam satu surat saja. Lanjut ke E, tentang komunikasi sebagai ilmu. Komunikasi sebagai ilmu berkembang pada tahun 1950 di Amerika Serikat. Ilmu komunikasi merupakan Department of Space Communication and Department of Mass Communication. Keduanya menjadi communication science. Menurut Wiryanto, ilmu komunikasi komunikasi terbagi atau terspesialisasi menjadi 8 sebagai berikut. Yang pertama, sistem komunikasi, komunikasi antar pribadi, massa, komunikasi politik, komunikasi organisasi, lintas budaya, pembelajaran, kesehatan. Lanjut ke F, etika dalam ilmu komunikasi. Penting memahami etika dalam ilmu komunikasi. Namun sebelum belajar tentang etika, sangatlah penting memahami apa yang dimaksud dengan moral. Kata moral berasal dari kata bahasa Latin yaitu mores, sementara yang dimaksud dengan mores berasal dari kata mos yang berarti keasusilaan, tabiat atau kelakuan. G, prinsip-prinsip komunikasi. William B. Goodicon dan Yong Yun Kim berpendapat bahwa prinsip-prinsip komunikasi adalah asumsi-asumsi teoritis dalam ilmu komunikasi. Mulyana berpendapat bahwa prinsip-prinsip komunikasi merupakan penjabaran lebih dalam hakikat komunikasi.
Untuk itu, terdapat beberapa prinsip mengenai komunikasi. Yang pertama, komunikasi bersifat simbolik. Yang kedua, prinsip setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, prinsip komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, prinsip komunikasi terjadi pada konteks ruang dan waktu. Yang kelima, prinsip komunikasi bersifat sistematik. Yang keenam, prinsip komunikasi efektif. Bagian H tentang unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi. Komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia, sehingga untuk terjadinya proses komunikasi minimal terdiri dari 5 unsur, yaitu pengirim pesan, komunikator pesan, media, penerima atau komunikan, dan pengaruh atau efek. Lanjut ke bab 2 tentang model, bentuk, dan teknik komunikasi. 2.1 pendahuluan, deskripsi singkat. Yang pertama, dalam bab ini penulis menjelaskan teknik-teknik komunikasi yang nantinya diterapkan pada model komunikasi yang dipresentasikan dengan bentuk-bentuk komunikasi berupa komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Selain teknik, bentuk, dan model komunikasi secara umum, dan bab ini menjelaskan tentang secara spesifik mengenai teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi massa yang menjadi dasar penerapan model dalam kebijakan publik sebagaimana pembahasan dalam buku ini. Bagian B tentang pencapaian pembelajaran. C, kemampuan akhir yang diharapkan. Lanjut ke 2.2 tentang pembahasan model, bentuk, dan teknik komunikasi. Yang pertama, pengantar model komunikasi. Model komunikasi merupakan representasi fenomena baik nyata maupun abstrak dengan menunjukkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Representasi fenomena tersebut dideskripsikan dan disampaikan melalui komunikasi. B tentang fungsi dan manfaat komunikasi. Model komunikasi tidak saja memberi manfaat kognitif, tapi juga manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan mereka yang berbeda budaya. C tentang model-model komunikasi. Prinsip perkembangan ilmu komunikasi mendorong terciptanya model-model komunikasi. Para pakar telah menciptakan ratusan model komunikasi. Kekhasan suatu model komunikasi juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan dari sang pembuat, paradigma yang digunakan, perkembangan teknologi, dan variabel penyebab lainnya. Dalam pembahasan ini, penulis hanya berfokus pada model-model komunikasi yang cukup populer dan digunakan sebagai pisau analisis dalam komunikasi. Yang pertama, model stimulus respon. Yang kedua, model Laswell. Yang ketiga, model Shannon dan Weaver. Yang keempat tentang model Sharp. Yang kelima tentang model Newcomb. Yang keenam tentang model Gerber. Yang ketujuh model DeFlor. Yang kedelapan tentang model komunikasi politik Brian McNair. D bentuk-bentuk komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal daripada non-verbal. Komunikasi non-verbal. Manusia dalam berkomunikasi tidak hanya menggunakan simbol-simbol verbal, melainkan juga simbol-simbol non-verbal. Begitu pula halnya dengan komunikasi antar pribadi, kita tidak hanya menyampaikan pesan secara verbal, tetapi juga secara non-verbal. Komunikasi non-verbal sebagaimana telah diuraikan di atas secara keilmuan dan memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menekankan, untuk menunjukkan kontradiksi, untuk melengkapi, untuk mengatur, dan untuk menggantikan pesan verbal. Teori komunikasi massa. Membahas mengenai teori-teori komunikasi, alangkah baiknya memahami apa yang dimaksud dengan teori. Turner berpendapat yang dimaksud dengan teori adalah cerita tentang bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Para ahli dan peneliti umumnya melalui
dengan asumsi menyeluruh, termasuk seluruh bidang sosial yang dibentuk oleh aktivitas manusia, menyatakan landasan kepastian dan proses serta filsafat dasar yang menerangkan pasang surutnya suatu peristiwa dalam proses yang lebih khusus. F. Teknik komunikasi atau persuasif, informatif, instruktif, pervasif, koersif. Yang pertama, teknik komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif dipandang bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai fakta atau informasi yang disampaikan akurat dan layak diketahui. Komunikasi persuasif memiliki tujuan untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, serta mengubah perilaku dan tindakan, dan juga menghibur. Yang berikut tentang komunikasi informatif. Teknik komunikasi informatif adalah suatu keterampilan berkomunikasi dengan menyampaikan berbagai tanda komunikasi, baik secara verbal, nonverbal, maupun paralinguistik. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan sosial agar masyarakat dapat memusatkan perhatian akan kebutuhan perubahan. Yang berikut komunikasi instruktif. Komunikasi instruktif adalah penyampaian pesan yang dikemas sedemikian rupa sehingga pesan tersebut dipahami sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Teknik ini agar dilaksanakan oleh audiens terlebih dahulu dikondisikan agar segala sesuatu itu tidak diperlakukan. Komunikasi jenis ini diterapkan karena sifatnya sesegera mungkin harus dilaksanakan. Berikutnya teknik komunikasi pervasif. Teknik komunikasi pervasif adalah cara penyampaian pesan kepada orang lain, di mana cara penyampaian pesan dan isi pesan tersebut dilakukan berulang kali, sehingga sedikit demi sedikit akan mempengaruhi orang lain atau komunikator atau audiens menyetujui, baik dalam keadaan sadar maupun mempengaruhi dalam alam bawah sadar. Yang berikut teknik komunikasi koersif. Teknik koersif adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan ancaman atau sanksi yang merubah sikap, tindakan, dan opini. Pada prinsipnya, tujuan komunikasi persuasi dan koersi adalah sama, yakni mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Namun teknik ini persuasi dilakukan dengan cara halus, luwes, dan mengandung sifat-sifat manusiawi. Sedangkan teknik komunikasi koersif berbeda dan dengan persuasi karena mengandung sanksi atau ancaman. Bab 3 tentang pengantar tentang advokasi. 3.1 Pendahuluan deskripsi singkat. Yang pertama, istilah advokasi secara umum merujuk pada dua pengertian. Yang pertama adalah pekerjaan atau profesi dari seorang advokat, sedangkan yang kedua adalah perbuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung tujuan tertentu terhadap suatu isu agar terjadinya perubahan suatu kebijakan. Selain itu, definisi secara umum dalam bab ini juga penulis juga menjelaskan mengenai teknis penerapan advokasi beserta bagaimana penerapan teknis tersebut digunakan dalam beberapa model advokasi. B. Tentang capaian pembelajaran. C. Kemampuan akhir yang diharapkan. 3.2 menjelaskan tentang pembahasan pengantar tentang advokasi. Yang pertama, definisi advokasi. Advokasi berasal dari bahasa Belanda yaitu advokat atau advokatur yang berarti pengacara atau pembela. Oleh karena istilah advokasi ini sangat lekat sekali dengan profesi hukum. Sedangkan dalam bahasa Inggris, advokasi mempunyai definisi sebagai to advocate yang mempunyai definisi tidak hanya membela, melainkan juga berarti mengemukakan atau memajukan, menciptakan, dan melaksanakan perubahan. B. Unsur dalam komunikasi. Unsur dalam komunikasi merupakan bentuk kegiatan agar bisa efektif. Sarma menyebutkan ada 8 unsur dalam komunikasi. Yang pertama, memilih tujuan advokasi. Yang kedua, menggunakan
data dan peneliti untuk advokasi. Yang ketiga, mengidentifikasi sasaran advokasi. Yang keempat, mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. Yang kelima, membentuk koalisi. Yang keenam, membuat presentasi yang persuasif. Yang ketujuh, mengumpulkan dana untuk advokasi. Yang kedelapan, mengevaluasi usaha advokasi. C. Tentang prinsip advokasi. Soeharto menyebutkan bahwa beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam merancang advokasi untuk kesuksesan antara lain: yang pertama, realistis; yang kedua, sistematis; yang ketiga, taktis; yang keempat, strategis. D. Tentang beberapa model advokasi. Dalam ranah mengembangkan masyarakat, advokasi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu advokasi khusus dan advokasi kelas. Yang pertama, advokasi khusus. Kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Yang kedua, tentang advokasi kelas, menunjuk kepada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhnya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan. E. Teknik dan kegiatan advokasi. Prinsip dasar dalam penerapan advokasi. Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, advokasi secara garis besar dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mendorong terjadinya perubahan suatu kebijakan. Prinsip-prinsip dasar advokasi dapat melatar belakangi keberhasilan advokasi terhadap tersebut dapat didasarkan pada prinsip. Yang pertama, prinsip tanpa kekerasan; yang kedua, prinsip partisipasi dan transparan; yang ketiga, akuntabilitas. Bab 4 tentang pengantar tentang kebijakan publik. 4.1 tentang pendahuluan, deskripsi singkat, capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan. 4.2 tentang pembahasan pengantar tentang kebijakan publik. A. Definisi kebijakan publik. Sebuah negara maju ditandai dengan berbagai kebijakan publik yang unggul dan berhasil dalam penerapannya. Saat ini, sebuah kebijakan dalam suatu negara sangat mempengaruhi aspek dalam bidang-bidang tertentu seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Yang kedua, B. Aktor-aktor dalam kebijakan publik. Dalam proses kebijakan publik, sangat tidak mungkin sebuah kebijakan publik terjadi tanpa aktor-aktor yang membuat dan menjalankan sebuah kebijakan publik. Aktor-aktor tersebut berperan dalam menentukan sebuah kebijakan publik, dimulai dari merumuskan, menjalankan, mengevaluasi sebuah kebijakan. Adapun aktor-aktor kebijakan publik dari sudut pandang yang ditulis oleh Leo Agustino, yang dimana dalam pandangannya aktor-aktor kebijakan publik terbagi menjadi dua kategori, yaitu aktor negara atau primer dan aktor non-negara atau sekunder. C. Tentang sifat-sifat kebijakan publik. Sifat-sifat kebijakan publik terbagi atas 5, itu yang pertama tentang permintaan kebijakan, yang kedua tentang keputusan kebijakan, yang ketiga tentang pernyataan kebijakan, yang keempat policy output, yang kelima policy outcomes. D. Tipe-tipe kebijakan. Leo Agustino menjelaskan sedikitnya ada 5 tipe kebijakan publik yang diuraikannya, yaitu yang pertama tentang kebijakan substantif dan kebijakan produser, yang kedua kebijakan liberal dan kebijakan konservatif, yang ketiga kebijakan distributif, radiatif, regulatori, yang keempat tentang kebijakan material dan kebijakan simbolik, yang kelima kebijakan barang kolektif dan barang privat. E. Kebijakan publik. Proses kebijakan publik sendiri menurut William D. Nunn dibagi menjadi beberapa tahapan atau proses, antara lain yang pertama pemetaan masalah, yang kedua membuat proyeksi, yang kelima rekomendasi, yang keempat monitoring, yang kelima evaluasi. Bab 5 tentang studi advokasi.
kebijakan publik. 5.1 tentang deskripsi singkat capaian belajar dan kemampuan akhir yang diharapkan. 5.2 tentang pembahasan studi advokasi kebijakan, hukum acara gugatan perwakilan kelompok. A. Prinsip-prinsip dasar advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan dapat dimaknai sebagai suatu terencana dan sistematis untuk dilakukannya suatu pihak maupun perubahan suatu kebijakan publik atas dasar kepentingan dan kehendak siapa yang mendesak terjadinya perubahan atau perbaikan pada penentu kebijakan. B. Hukum acara gugatan perwakilan kelompok. Definisi dan perkembangan gugatan perwakilan kelompok merupakan terobosan bagi negara yang menggunakan sistem hukum common law, di mana hukum bersumber pada peraturan masyarakat yang tidak tertulis. Namun pada perkembangannya, negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon pun menganut sistem ini dengan alasan kepastian dan menjamin rasa keadilan. C. Tentang hukum acara gugatan warga negara. Definisi dan perkembangan implementasi citizen lawsuit, atau yang lebih populer di Indonesia dengan disebut gugatan warga negara. Secara umum, merupakan gugatan yang diajukan oleh masyarakat secara individu atau kelompok kepada pemerintah atas pemulihan suatu keadaan karena kerugian yang ditimbulkan. Baik, itu sekian dari saya tentang review buku ajar komunikasi dan advokasi. Sekian dan terima kasih.